Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, tadi malam kita sudah selesai Daud di Gua Adulam, ya, dan luar biasa Tuhan menyertai, bahkan akhirnya Saul menyuruh membunuh semua nabi yang ada di Nob, imam-imam dan juga seluruh penduduk kota Nob. Dan setelah itu sekarang kita masuk 1 Samuel ya, pasal 23. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan kita di sini di Yehuda, kita sudah dalam keadaan ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang, ya, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud, ya, kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Iya, jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, ya, akhirnya Daud sampai ke kota Kehila, ya, menjarah tempat-tempat, ya, pengirikan dikatakan di sana. Tempat pengirikan itu adalah satu areal, ya, bundar terbuka. Itu adalah tempat biji-biji gandum dipisahkan dari kulit. Artinya, ya, untuk memisahkan kulit gandum itu, ya, para petani melempar biji gandum mereka ke udara, lalu angin akan menerbangkan sekam, yang tertinggal hanya biji gandum. Proses ini disebut penampian. Dengan menjara tempat-tempat pengirikan orang-orang Filistin, maka merampok seluruh persediaan pangan penduduk Kehila. Ya, ketika Daud tiba di sana, orang-orang Filistin itu sedang menduduki kota Kehila dan mereka mau merampas kota Kehila itu, ya, di tempat-tempat pengirikannya. Lalu Daud tuh bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Ya, apakah aku ini berdiam diri saja atau aku membantu, ya, orang-orang yang ada, ya, di Kehila itu akan dibantu oleh Daud. Dan Daud mencari petunjuk Tuhan, ya. Sebelum dia bertindak, dia mau mendengarkan petunjuk Allah dulu. Maka melangkah sesuai dengan petunjuk itu, ya, barulah ia, ya, percaya bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik. Jadi Daud tidak tergesa-gesa. Ya, dia bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Tapi pada waktu itu kan kita tahu orang-orang Daud yang mengikuti dia adalah orang-orang yang terluka, yang kepahitan, ya, kemarin kita sudah baca, yang dikejar-kejar tukang hutang piutang, ya, orang-orang yang bermasalah. Dan mereka berkata kepada Daud ketika Daud mengajak mereka untuk berperang, mereka bilang, ya, tetapi orang-orang Daud berkata, ingatlah, sedangkan di sini saja kita di Yehuda ini kita sudah dalam ketakutan. Ya, dan mereka mencoba menghalangi Daud untuk pergi berperang melawan orang Filistin. Mereka bilang, kita ini sudah ketakutan, ya, bahaya kalau orang itu di dalam ketakutan. Makanya, ya, jangan dengarkan apa kata-kata yang memberikan ketakutan. Lalu bertanyalah Daud, ya, kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, maju, bersiaplah, pergilah. Aku yang akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, dan akhirnya Daud maju berperang, dan benar, ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, ya.
Dan ketika Saul mendengar bahwa Daud itu masuk ke kota Kehilah, dia bilang, yes, ini artinya Daud bunuh diri, karena itu menjadi perangkap, sebab kota itu adalah kota yang berpalang. Dia tidak bisa lari lagi, tidak bisa keluar. Ya, dia terperangkap di sebuah kota yang berkubu, kota yang memiliki pintu-pintu gerbang dan palang-palang. Ya, dan Saul mengira bahwa ya Allah menyerahkan Daud kepadanya untuk dibunuh ya. Saul begitu hebat ingin membunuh Daud sehingga dia menafsirkan semua tanda sebagai persetujuan Allah untuk meneruskan rencananya. Seandainya Saul mengenal Allah dengan lebih baik, dia pasti mengetahui apa yang Allah kehendaki dan dia tidak akan keliru membaca situasi sebagai persetujuan dari Allah. Ya, dia berkata, yes ya. Berarti ya Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat di sini sangat beda tipis antara ya kehendak Tuhan dengan ambisi pribadi. Saul berpikir Allah menyerahkan Daud ke dalam tangannya dengan membawa Daud itu masuk ke kota Kehilah. Ya, padahal Tuhan yang suruh Daud maju berperang untuk menaklukkan orang Filistin. Ayat 9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat ya. Ayat yang ke-8, maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehilah dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul ya telah berikhtiar, ya dikatakan di sana, ya Saul telah berikhtiar untuk ya membunuh ya Daud. Jadi Daud menyuruh membawa efod ya. Dia bilang, hamba-Mu ini telah mendengar kabar ya bahwa Saul sudah berikhtiar datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 11, akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehilah itu ke aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Ya, jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkankah oleh warga-warga Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehilah dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya, kita lihat di sini ya Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, Saul mau datang Tuhan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Apakah nanti kalau Saul datang, orang-orang Kehilah akan menyerahkan aku ke dalam tangannya? Tuhan bilang iya, mereka pasti akan menyerahkanmu. Akhirnya Daud pergi dan dia lari, karena Tuhan sudah memberitahukan bahwa mereka akan menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Bapak Ibu, kita lihat dan perhatikan di sini, Tuhan itu menyertai orang yang berkenan di hatinya. Karena itu Daud diberi petunjuk yang luar biasa. Tuhan kasih tahu, kalau Saul datang, mereka pasti akan menyerahkan engkau ke dalam tangan Saul. Dan sehingga Daud mencari keselamatan, ya diajak orang-orangnya untuk pergi meninggalkan kota Kehilah. Apa yang kita ambil malam ini sebagai petunjuk ya dari firman Tuhan, kita belajar, andalkanlah Tuhan dalam segala keadaan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberi kita petunjuk, hanya Tuhan yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyatakan segalanya bagi kita. Ya, padahal kita lihat di sini Tuhan itu selalu menjawab Daud. Tapi kenapa Tuhan masih izinkan Daud dikejar-kejar dan mengalami penindasan dari Saul? Karena pasti Tuhan punya rencana di balik semua itu. Tuhan sedang melatih Daud untuk menjadi seorang raja yang benar-benar ya diproses, mengalami tantangan,
Dan pada akhirnya dia menang menghadapi semua itu. Kalau hari ini saudara sedang diproses, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan hidup saudara untuk masuk dalam rencananya yang sempurna dan besar. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.